Mari kita datang merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam persekutuan ini, di dalam kebenaran dan di dalam ketulusan hati setiap kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi kita katakan, kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam persekutuan hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur sepanjang waktu Tuhan menolong setiap kami, sepanjang waktu Tuhan menyertai setiap kami. Dan tiba pada waktu ini Tuhan, kami bersama-sama akan masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan bagi setiap kami. Bahkan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, perlengkapilah setiap kami supaya kami mampu memahami akan perenungan yang kami renungkan pada malam hari ini. Dan jauhkan kami dari segala godaan yang akan mencuri setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami sambut perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka di dalam satu bagian Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul,
pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu teladan seorang yang bernama Stefanus. Pernahkah setiap kita mengalami rasa kesulitan ketika kita berdoa? Atau rasa kesulitan ketika kita hendak melakukan doa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika hal ini terjadi, bisa jadi hal itu terjadi karena kita sedang tidak benar-benar ingin berdoa. Atau bisa saja terjadi ketika kita merasa bahwa kita tidak pandai berkata-kata. Dan bahkan bisa jadi kita punya pemahaman atau pengertian bahwa kalau doaku tidak didengar, kalau doaku tidak diterima. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya sesungguhnya telah dibekali dan telah diajarkan bagaimana caranya berdoa. Bagaimana cara berdoa dengan baik dan benar. Supaya ketika seseorang berdoa, dia memperoleh dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Termasuk tantangan iman dan termasuk tantangan zaman. Sekalipun terkadang kita merasa atau seringkali kita merasa bahwa apa yang kita doakan jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi sesungguhnya di dalam berdoa kita diajarkan supaya kita mau menyerahkan semua yang kita doakan dan mau mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam jawaban doa itu. Di dalam berdoa kita diberikan kekuatan untuk bagaimana caranya menghadapi tantangan zaman dan menghadapi tantangan iman. Di dalam perenungan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dan bisa kita renungkan melalui kisah seorang Stefanus. Di bagian yang pertama, kita akan belajar dari keteladanan Stefanus yang dipilih menjadi salah satu dari 7 diaken yang melayani meja, melayani jemaat Tuhan, melayani orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama adalah kita belajar tentang perkenanan Tuhan terhadap orang benar yang bertahan di dalam iman. Belajar tentang perkenanan Tuhan terhadap orang benar yang bertahan di dalam iman. Kita memperhatikan di ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-58. Di sana dikisahkan bahwa anggota-anggota mahkamah agama merasa sakit hati, merasa tertusuk hatinya oleh karena Stefanus mengatakan sesuatu yang membuat mereka marah. Perlu kita ketahui di pasal dan juga di kisah sebelumnya bahwa di sana terjadi penuduhan terhadap Stefanus, sehingga Stefanus membela diri dan di dalam pembelaannya itu Stefanus mengungkit tentang sejarah kelam daripada Israel. Dia menyampaikan bahwa di masa lalu orang-orang Yahudi itu masih saja berpegang pada tradisi-tradisi nenek moyang yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga hal ini yang mengundang setiap mereka merasa dihakimi. Dan di sana disampaikan bahwa mereka menyambut Stefanus
dan perkataannya itu dengan kertakan gigi, dengan emosi, dengan sikap yang siap untuk menghajar Stefanus. Sehingga kemarahan daripada mahkamah agama dan juga beberapa orang-orang Yahudi ini membuat Stefanus semakin bergiat dan semakin ingin menyerukan tentang kebenaran kepada mereka, supaya mereka di dalam kesaksian dan di dalam pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus mereka tertegur di sana. Pada saat itu Stefanus ketika menghadapi orang-orang ini, Stefanus menatap ke langit dan di sana firman Tuhan menyampaikan bahwa Stefanus mengalami satu penglihatan. Yaitu di sana Stefanus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus, dia melihat Yesus yang menampakkan diri kepada Stefanus. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa ketika penglihatan ini terjadi, sesungguhnya di sana sudah ada tanda bahwa Yesus menyambut Stefanus. Oleh karena tidak lama lagi Stefanus akan berada bersama dengan Yesus di surga. Nah, ketika Stefanus mengatakan bahwa sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, maka respon daripada orang-orang dan juga mahkamah agama ini yang ada di sana, mereka tidak menerima. Mereka semakin marah dan dikatakan bahwa mereka menutup telinga mereka sambil berteriak-teriak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup telinga dan berteriak-teriak yang dimaksudkan di sini adalah mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus. Mereka tidak mau lagi mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh Stefanus di dalam kesaksiannya. Ini kita bisa menarik garis besar bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang banyak sekali bicara. Orang-orang yang sangat suka bicara, tetapi tidak suka mendengarkan orang lain. Terlebih lagi ketika yang disampaikan itu adalah kebenaran yang membuat mereka merasa terhakimi. Sehingga dikatakan mereka berteriak-teriak supaya suara daripada Stefanus tidak didengar, dan supaya orang-orang yang ada di sana pun juga tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus. Nah, oleh karena mereka semakin merasa khawatir, semakin merasa ketakutan, semakin merasa bahwa sebentar lagi terungkap kebenaran yang disampaikan Stefanus melalui kesaksiannya dan melalui pembelaannya, maka mereka dengan tanpa pengadilan menyeret Stefanus untuk dihukum. Mereka menjatuhi hukuman kepada Stefanus dan dipandang bahwa hukuman ini adalah hukuman yang ilegal begitu. Karena mereka tidak melakukan pengadilan terlebih dahulu dan mereka melakukannya secara massal, mengeroyok tanpa melakukan pengadilan. Nah, sejarah mencatat bahwa sesungguhnya mahkamah agama ini tidak berhak dan tidak punya kewenangan untuk menjatuhi hukuman mati kepada seseorang. Hukuman mati hanya disampaikan dan diputuskan oleh pemerintah Romawi. Sehingga ketika pemerintah memutuskan bahwa seseorang layak untuk dihukum mati, maka mereka harus menghukum mati. Tetapi tidak dengan sikap daripada mahkamah agama ini. Sakit hati membuat mereka mengambil satu sikap, yaitu dengan membunuh Stefanus secara kejam, secara massal. Melempari Stefanus dengan ratusan batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa belajar dari hal yang pertama. Ada kalanya ketika seseorang menyampaikan kebenaran. Ada kalanya ketika seseorang menyampaikan kesaksian tentang Yesus, maka kehadirannya tidak diterima. Maka kesaksiannya ditolak. Bisa jadi kita dihina, bahkan bisa jadi kita diusir. Tetapi itu semua dikerjakan dan harus dilakukan oleh orang percaya. Karena itulah salah satu panggilan kita menjadi pengikut Kristus. Kita melihat bahwa kehidupan Stefanus yang dipilih menjadi seorang pelayan, sungguh-sungguh menjalani kehidupan pelayanannya dengan benar. Disampaikan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus.
Stefanus adalah orang yang dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus. Ketika firman Tuhan mencatatkan hal ini berarti tidak sembarangan. Berarti kehidupan Stefanus yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena Stefanus adalah orang yang diurapi dan dipenuhi. Ketika kita melihat di pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, di sana disampaikan Stefanus, orang yang penuh dengan karunia dan penuh dengan kuasa, mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di hadapan orang banyak. Dan ketika menyampaikan pembelaannya, kuasa Roh yang memimpinnya untuk menyampaikan kesaksian. Hal ini membuat kita merenungkan bahwa kehidupan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadikan seseorang berani. Bukan berani dalam artian berani terhadap setiap hal, tidak. Tetapi berani yang disampaikan di sini adalah berani menyerukan dan mempertanggungjawabkan nama Tuhan yang disampaikan. Sekalipun dia tahu resiko dan tantangan dan bahaya yang dihadapinya. Menjadikan kehidupan seseorang berani bersaksi tentang Tuhan. Dan menjadikan seseorang semakin hari semakin rindu untuk menyampaikan nama Tuhan. Kehidupan yang diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang memiliki semangat. Semangat untuk meluruskan setiap hal yang tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Dia meluruskan setiap pandangan-pandangan dan pengajaran-pengajaran yang bengkok daripada pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Dan di sisi lain juga kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang membuat diri seseorang menjadi tetap percaya. Tetap percaya maksudnya di sini adalah tetap mau melangkah maju. Tidak mundur oleh karena banyaknya tantangan. Di sini Stefanus telah mempersiapkan diri ketika hari itu datang. Stefanus dibesarkan dengan pengajaran-pengajaran daripada rasul-rasul. Dan di dalam pengajaran itu pasti dia banyak belajar dan banyak mempersiapkan diri untuk hari yang pada saat itu datang. Sehingga ketika kematian martir datang menghampirinya, Stefanus telah siap dan Stefanus menyambut dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh menjadikan seseorang berani, menjadikan seseorang memiliki semangat memberitakan firman Tuhan, dan menjadikan seseorang tetap percaya dan melangkah maju dan tidak mundur daripada Tuhan. Di dalam keteladanan Stefanus ini, kita bersama-sama melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memiliki hidup yang berkenan adalah hal yang sangat-sangat dituntut, sangat-sangat diinginkan oleh Allah. Oleh sebab apa? Ketika Dia memanggil setiap kita masuk di dalam persekutuan dengannya, artinya di dalam persekutuan itu kita dituntut untuk kita serupa dengan Dia, layak di hadapannya. Karena tidak mungkin ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan Allah, maka kita masih tetap serupa dengan dunia. Sehingga mari bersama-sama kita melihat bahwa kehidupan seseorang yang dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh adalah hidup yang harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Stefanus mengalami penglihatan ini, maka kita percaya bahwa Tuhan berkenan kepada Stefanus. Tuhan berkenan dan menyambut Stefanus. Karena tidak mungkin ketika seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan melihat Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sangat sulit bagi dia untuk menerima keberadaan Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya kepadanya, mengalami lawatan daripada Roh-Nya, maka dia
akan mengalami perkenanan daripada Tuhan, dan hidupnya akan senantiasa diselaraskan dengan teladan-teladan daripada Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh adalah kehidupan yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang Kristen atau orang-orang percaya berbicara tentang berkat, pasti sangat semangat, pasti sangat antusias, pasti sangat bersukacita. Tetapi di dalam bagian ini kita sekali lagi diajarkan bahwa berkat bukan hanya berbicara tentang material, tentang jasmani, tetapi tentang kerohanian pun itu juga merupakan satu berkat. Ketika kita hari ini bisa bersukacita, itu adalah satu berkat. Ketika hari ini kita mampu berdoa dengan keadaan yang tulus, keadaan yang kusuk, itu juga adalah satu berkat. Ketika hari ini kita mendapatkan perenungan firman Tuhan yang membuat kita merasa dilawat lagi, itu juga merupakan satu berkat. Dan berkat yang jasmani ini akan melebihi berkat yang berupa materi. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang letih, lesu, haus, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka dia akan dilegakan. Sehingga berkat-berkat yang disampaikan di dalam bagian ini adalah berkat-berkat yang mengarahkan kepada seseorang supaya semakin hari semakin mengalami pertumbuhan iman kerohanian. Supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dunia atau sesama kita menolak kita oleh karena kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita gagal. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tetapi sesungguhnya di sanalah kita diajarkan bagaimana kita harus setia menghidupi firman Tuhan. Dan percayalah bahwa sesungguhnya yang mereka tolak bukanlah keberadaan kita, tetapi juga termasuk Tuhan yang kita beritakan. Menolak siapa yang kita saksikan, menolak siapa yang kita percayai. Tuhan melihat setiap hal yang kita kerjakan baginya, asalkan apa yang kita kerjakan semuanya diperuntukkan bagi Tuhan. Di dalam bertekun, di dalam menjalani kehidupan yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia menilai, dia melihat, dan dia mempertimbangkan. Apakah setiap kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya yang setia? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga pada akhirnya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagian pertama ini mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang berkenan dan kehidupan yang diperuntukkan hanya bagi Tuhan. Stefanus adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh karena kehidupannya diberikan hanya bagi Tuhan dan kehidupannya berkenan bagi Tuhan. Mari bersama-sama saya dan kita semua kembali memperbaiki setiap sikap, setiap sifat kita yang kita rasa bahwa itu tidak layak bagi Tuhan. Mari kita memperbaiki kehidupan kita selagi Tuhan memberikan kesempatan. Mari kita hidup berkenan bagi Tuhan dengan senantiasa mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua dari teladan Stefanus ini adalah tentang kesabaran dan ketekunan di dalam menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tantangan penganiayaan. Di ayatnya yang ke-59 sampai ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran dan ketekunan mengingatkan saya kepada bagaimana seorang petani bekerja. Seorang petani
adalah seorang yang harus memiliki ketekunan dan kesabaran. Karena jika mereka tidak memiliki ketekunan dan tidak memiliki kesabaran, mereka tidak akan menikmati hasil panen. Para petani menekuni setiap pengerjaan tahap demi tahap. Mulai dari membajak, mulai dari menabur benih, sampai memindahkan setiap batang padi satu persatu, merawatnya hingga tua dan hingga masa panen. Sehingga ketekunan serta kesabaran mereka ini membuat setiap mereka tidak lagi terlalu menyesali atau mengkhawatirkan tentang tantangan yang harus mereka hadapi ketika mereka bekerja di luar. Mungkin terik panas matahari, mungkin angin, mungkin gangguan hama, atau bahkan kelelahan mereka sendiri sebagai seorang petani. Di dalam segala resiko yang harus mereka hadapi, mereka sudah siap. Dan mereka tetap bertekun serta bersabar di sana. Kesabaran serta ketekunan sesungguhnya akan menghantarkan seseorang kepada tahap penguasaan diri. Sehingga ketika seseorang mampu memiliki penguasaan diri, memiliki ketaatan, maka orang yang demikian adalah orang yang telah siap dan mau untuk dipimpin oleh Roh. Ketika Stefanus menghadapi penganiayaan ini, Stefanus memiliki kesabaran. Dan di dalam ketekunannya hidup di dalam firman Tuhan itu yang membuat dia kuat. Membuat dia tidak mudah terpancing dan terpengaruh oleh amarah daripada masa yang sedang dia hadapi. Dan ketika menghadapi keadaan yang sungguh-sungguh mengerikan ini, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia berdoa. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana ketika seseorang dilempari oleh batu dengan banyaknya orang, tetapi dia tetap mengambil sikap berdoa. Stefanus tetap berlutut dan berdoa sambil berseru kepada Tuhan. Ini adalah satu sikap yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi sungguh-sungguh Rohlah yang memimpin dan memampukannya. Sehingga disampaikan di sana, doa Stefanus adalah doa yang dipenuhi oleh Roh. Sekalipun di dalam bahasa aslinya Stefanus tidak berdoa dengan bahasa roh. Stefanus berdoa dengan kata-kata biasa, tetapi doanya penuh dengan kuasa. Di dalam doanya itu Stefanus menyerahkan dirinya. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkali keberadaannya. Dia tidak menyangkali imannya sekalipun kesakitan dan sekarat yang dia hadapi. Dia mengambil langkah untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu sikap yang tidak mudah dilakukan. Ketika seseorang menghadapi bahaya, biasanya mereka akan berfokus pada diri sendiri. Bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri supaya mereka terlepas dari bahaya itu. Tetapi satu teladan yang kita renungkan dari Stefanus adalah dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi penganiayaan ini, Rohlah yang memimpinnya, menguasainya. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan dia pada saat itu. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya, doa Stefanus ini adalah satu doa yang tidak mudah diucapkan. Karena kala itu doa ini disampaikan ketika dia hampir menemui ajalnya. Dan memang dia menjadi seorang yang martir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang sekarat seperti itu, yang masih bisa dilakukan selain daripada dia berdoa menyerahkan dirinya kepada Yesus, dia berdoa bagi sesama yang menganiayanya. Stefanus berdoa bagi orang yang membunuhnya. Ini adalah seperti doa pengampunan bagi orang-orang yang pada saat itu melemparinya dengan batu. Selain daripada Stefanus orang yang dipimpin oleh Roh, ternyata Stefanus pun adalah orang yang penuh dengan kasih.
Dia masih mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Sekalipun rangkaian hukuman yang diberikan ini adalah hukuman yang ilegal. Jadi pada kala itu dihadiri oleh para saksi-saksi, yang dimana saksi-saksi ini punya hak untuk menumpangkan tangan atas orang yang akan diberikan hukuman. Jadi menumpangkan tangan ke atas kepala orang yang dianggap sebagai penghujat, yang nantinya akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi orang-orang ini, saksi-saksi yang menumpangkan tangan ini adalah saksi-saksi yang palsu. Dan kita tahu bahwa ketika saksi itu adalah saksi yang palsu, maka mereka siap menanggung darah dan juga dosa daripada orang yang dihukum mati. Dan dari sini kita melihat bahwa betapa mereka tidak memiliki takut akan Tuhan di saat mereka mempermainkan nama Tuhan. Oleh karenanya di sini disampaikan bahwa Stefanus mengatakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Janganlah limpahkan dosa ini kepada mereka. Mengingat bagaimana ketika Yesus mengalami penderitaan salib, dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka bahwa doa terakhir Stefanus ini membuat salah satu orang yang hadir pada saat itu bertobat dan menjadi rasul Tuhan, yaitu Saulus. Saulus yang kala itu hadir, melihat, dan disampaikan dia memegang jubah daripada Stefanus, pembunuh berdarah dingin begitu ya. Tetapi justru doa pengampunan yang disampaikan oleh Stefanus mengubahkan kehidupannya. Menjadikan Saulus sebagai orang percaya dan menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh hanya bagi Kristus. Stefanus disebutkan menjadi seorang martir pertama. Stefanus adalah orang yang bertekun di dalam pengajaran Rasul, terkhususnya meneladani Yesus. Dia tahu bagaimana penderitaan dan salib yang harus dipikulnya. Inilah ketekunan yang dilakukan oleh Stefanus, yaitu bertekun di dalam pengajaran firman dan bersabar menghadapi orang-orang yang menganiayanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, hidup dikuasai oleh Roh adalah kehidupan yang sungguh-sungguh dipelihara di dalam Roh. Dan di dalam itu, setiap kita dipimpin untuk boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Baik di dalam sukacitanya, bahkan di dalam penderitaan bersama dengan Dia. Kuasa doa yang penuh dengan Roh Kudus adalah doa yang mengarahkan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doa yang memuliakan Allah dan bukan memuliakan kepuasan diri sendiri. Doa yang penuh dengan penghormatan dan hikmat kepada Allah dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang berkuasa sebab diucapkan di dalam kebenaran. Mari setiap kita senantiasa meminta kepada Tuhan, supaya di dalam doa-doa setiap kita tidak sembarang berdoa atau kita tidak asal berdoa. Tetapi biarlah doa itu sungguh-sungguh dipimpin di dalam Roh. Roh yang mengarahkan pikiran, hati, perasaan, bahkan juga setiap jiwa kita. Teladan doa Stefanus mengarahkan orang percaya untuk memiliki sikap dan cara berdoa yang benar. Doa yang sungguh-sungguh supaya doa itu memiliki kuasa yang penuh. Ketika kita berdoa, tidak ada yang sia-sia. Sebab ketika kita berdoa di dalam seluruh tubuh dan seluruh kehidupan kita. Kita menghadap kepada Allah. Mari bersama kita menghadapi tantangan, menghadapi godaan, bahkan juga menghadapi situasi yang saat ini banyak sekali berpotensi melemahkan iman kita. Kita tetap setia, kita tetap bertekun di dalam doa serta pengharapan kepada Tuhan. Sebab Dialah yang akan memampukan kita.
Mari bersama-sama meminta tuntunan dan pimpinan Roh di dalam diri setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita, dan biarlah setiap kita semakin hari semakin dimampukan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur ketika kami boleh belajar dari teladan Stefanus. Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami pun juga diberikan hati yang mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Sikap yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kami sungguh-sungguh kami serahkan di dalam Tuhan. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapa di sorga, menghadapi berbagai tantangan zaman, tantangan iman dan berbagai godaan, kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak mampu menghadapi sendiri. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhanlah yang boleh memampukan kami. Lawatlah setiap kami ya Bapa, pimpinlah setiap kami, supaya kami benar-benar menjadi jemaat Tuhan yang berkenan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah setiap kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita masuk di dalam pokok doa kita menyambut pokok doa kita dengan pujian doa orang benar. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa hari ini. Mari kita berdoa untuk rencana pilkada serentak yang akan diadakan di tahun 2020. Di dalam segala pertimbangan yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwenang, mari kita mendukung di dalam doa. Supaya senantiasa setiap pihak-pihak yang berwenang ini diberikan hikmat serta kebijaksanaan mengambil sikap dan langkah yang tepat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan
Engkau memeliharakan kehidupan setiap kami. Pada hari ini kami bersama-sama mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya di dalam rencana pilkada mendatang. Kami berdoa Bapa di sorga, di dalam situasi dan kondisi yang seperti saat ini, biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh menuntun setiap pemerintah, bahkan juga setiap pengurus yang terlibat di dalam pilkada nanti, supaya senantiasa mereka boleh memiliki keputusan yang baik dan keputusan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan juga boleh mendampingi setiap mereka di dalam mengerjakan tugas bagian kenegaraan masing-masing. Tuhan, kami juga pada saat ini terus mendukung untuk pemulihan bangsa Indonesia di dalam setiap langkah demi langkah, bahkan juga di dalam setiap penelitian demi penelitian, pengujian demi pengujian yang terus dilakukan oleh setiap tim medis, bahkan juga badan kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan mendampingi, mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan. Kami berdoa ya Bapa, supaya kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari bersama kita berdoa untuk gereja kita. Terkhususnya kita berdoa untuk para pemimpin gereja. Kita mendukung doa untuk para hamba Tuhan, kita mendukung doa untuk para diaken, mendukung doa untuk para pengurus, supaya selalu dan senantiasa tunduk di dalam kepemimpinan Allah. Melayani Tuhan di tempat ini adalah satu tugas yang mulia yang Tuhan percayakan, supaya di dalam menjalankan pelayanan Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin gereja ini boleh memiliki kesatuan hati dan boleh saling bergandeng tangan melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan di dalam pertolongan-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur ketika Tuhan memilih dan menempatkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh mengelola setiap pelayanan yang boleh ada di gereja ini. Kami mendukung doa untuk setiap para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani di tempat ini, baik yang full timer maupun yang part time, maupun yang Tuhan kirimkan untuk boleh mendampingi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan memperlengkapi, semakin hari semakin disempurnakan dan semakin hari memiliki hati sebagai seorang hamba. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan relasi yang baik satu dengan yang lainnya, supaya di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan khususkan bagi setiap hamba Tuhan ini, Tuhan boleh melihat bahwa betapa indahnya, betapa baiknya pelayan-pelayan dan juga setiap hal yang dikerjakan di hadapan Tuhan. Kami juga mendukung doa untuk para diaken. Kami bersyukur Tuhan memilih setiap diaken-diaken ini untuk boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan bagi gereja-Mu. Berkatilah setiap mereka di dalam bidang masing-masing, di dalam pekerjaan masing-masing, dan di dalam keluarga masing-masing, supaya ketika mereka melayani, mereka tidak hanya melayani di gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka pun juga mengerti arti pelayanan. Terima kasih Bapa, juga menyerahkan untuk setiap pengurus komisi, bahkan juga aktivis, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kerendahan hati untuk boleh mendengar, untuk boleh menerima setiap masukan yang diberikan, supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan ini boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan boleh memaknai arti pelayanan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, menyerahkan juga kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam setiap hal yang sedang dihadapi, di dalam setiap hal yang sedang digumulkan, biarlah kiranya Tuhan boleh mendampingi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk persekutuan doa kami semalam pada hari ini yang boleh berlangsung. Kami berdoa supaya setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti persekutuan di dalam sikap yang benar, sehingga persekutuan kami adalah persekutuan yang layak bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Salam damai sejahtera.